mengenai hak kebendaan ya. Jadi kemarin itu kan minggu lalu kita bicara mengenai masih lebih kepada konsep ya, kepada konsep. Nah sekarang juga masih sih, masih dalam konsep-konsep. Cuman udah makin mengerucut ya, makin konkret yang dibahas. Jadi ada beberapa hal yang akan kita diskusikan hari ini ya, dan fokusnya adalah mengenai hak kebendaan dan sampai ke asas-asasnya nanti. Kita akan lihat asasnya apa sih sebetulnya yang bisa membedakan satu dengan yang dua ya. Hak kebendaan dengan hak lain tuh apa sih sebetulnya bedanya? Nah itu secara hukum sih penting sih pemahaman akan hal itu ya. Karena benda dan bukan benda ya, benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan, nah itu semua kan ada pengaruhnya ya. Bagaimana kita melihat dari sisi hukum. Nah oke, jadi mengenai hak kebendaan ini kelihatannya kan beberapa kali juga sudah kita uraikan sebelumnya. Hak mutlak ya, jadi memang kalau hak kebendaan itu bersifat mutlak. Dibedakan dengan hak relatif ya. Jadi hak mutlak atas sesuatu benda atau suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Ya, itulah hak kebendaan ya. Jadi memang menempel gitu ya. Menempel dan bisa dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan kalau kita lihat hak relatif di sini ya, itu adanya suatu perikatan sebetulnya. Prinsipnya sih begitu. Tapi tidak melulu hanya begitu ya, karena nanti ada kita bisa lihat ada hal-hal yang memang sebetulnya pihak ketiga dari perjanjian pun ada kalanya bisa menjadi apa terdampak ya, atau kita memiliki dampak dari tindakan oleh pihak ketiga yang sebetulnya bukan merupakan pihak dari perjanjian. Nanti kita akan lihat itu. Nah, hak mutlak di sini ada pembagian ya. Ada hak kepribadian, hak dari hukum keluarga, dan hak mutlak atas benda. Nah, hak atas nama ya, hak kepribadian, hak hidup, hak kemerdekaan. Nah, ini yaitu kepribadian, lalu hak hukum keluarga, suami istri, orang tua, dan anak. Nah, cuman kita kan nggak membahas yang hak kepribadian sama hak dari hukum keluarga ya. Yang kita bahas itu hak mutlak atas benda, hak kebendaan. Nah, memang kalau hak kepribadian ya kalau kita lihat di situ ya mungkin mirip-mirip dengan hak asasi manusia ya. Nah, cuman memang hak asasi manusia sendiri ada yang bersifat biasa ya, ada yang bersifat mutlak. Nah, mungkin ini salah satunya yang bersifat mutlak itu yang tidak dapat dikecualikan ya. Jadi hak asasi manusia yang bersifat mutlak itu adalah HAM yang tidak dapat dikecualikan. Lain dengan HAM biasa gitu. HAM biasa masih bisa dibatasi untuk kepentingan HAM orang lain gitu ya. Nah, jadi ada hak mutlak, ada hak relatif. Yang kita akan bahas tuh akan banyak di hak mutlak ya. Karena ini kan hak kebendaan. Cuman nanti kita juga akan lihat bahwa hak yang timbul dari perikatan pun atau yang berkaitan dengan benda tertentu nanti itu ada sifat-sifat kebendaannya juga sebetulnya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi tidak selalu memang hak relatif itu tidak ada sifat kebendaan atau tidak ada kaitannya dengan benda atau dengan hak kebendaan ya. Jadi memang kadang-kadang tipis tuh perbedaannya antara hak kebendaan sama hak relatif. Sehingga memang tidak mutlak ini pembedaannya juga tidak bisa dilihat secara mutlak. Apalagi nanti dalam tataran praktik ya akan lebih banyak lagi percampuran-percampuran yang kadang membingungkan kita. Sehingga memang ini prinsip sih ya. Jadi ini artinya yang kita pelajari itu prinsip, yang kita pahami itu prinsip. Cuman memang dalam praktiknya nanti tidak begitu jelas sebetulnya kadang-kadang pembedaannya. Ada yang jelas ya, tapi ada kadang yang tidak begitu jelas. Ada semacam overlap gitu ya, tumpang tindih.
Ciri-ciri dari hak kebendaan bersifat mutlak, ya ini yang barusan kita bahas ya, berarti haknya dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Nah, jadi ini yang membedakan dengan hak relatif ya. Kalau hak relatif itu hubungannya perikatan, artinya kan orang-orang tertentu, sifatnya privat terbatas ya. Kalau hak kebendaan ini kan bisa dipertahankan setiap orang nih, artinya ya dia bersifat privat juga kan, keperdataan ya, tapi mungkin lebih luas. Tidak dilihat sebagai terbatas perikatan satu orang yang satu dengan orang yang lain. Karena dia bisa mempertahankan haknya terhadap semua orang yang mengganggunya gitu ya, tanpa adanya suatu perikatan. Nah, mempunyai droit de sous, droit de preference, ini kan pasti kalian sudah familiar karena ini adalah asas hukum benda yang berkaitan dengan jaminan. Nah, saya cukup yakin pasti di dalam hukum jaminan ini sudah dibahas ya. Jadi droit de sous mengikuti. Ya, jadi dia semacam nempel lah ya. Bendanya tuh di mana tuh, walaupun pindah-pindah ya, tapi ada di situ, tetap hak bendanya ada, maka dia mengikuti ya. Mengikuti bendanya dimanapun benda tersebut berada dan di dalam tangan siapapun. Nah, ini kan prinsip ya. Cuman misalnya hak tanggungan. Hak tanggungan kan itu tetap terpasang meskipun terjadi peralihan hak atas tanahnya. Ya. Nah, tapi ada nggak sih prakteknya sebetulnya seperti itu? Nah, itu juga menarik untuk diteliti ya. Artinya memang itu kan adalah suatu asas. Tapi pernah nggak sih terjadi peralihan hak milik tanpa persetujuan pemegang hak tanggungan? Itu kan harus disetujui pemegang hak tanggungan. Jadi droit de sous, hak mengikuti itu ya berkaitan dengan jaminan kebendaan ya. Mungkin apa nggak terjadi ya, terutama untuk benda tidak bergerak ya. Kalau benda bergerak mungkin akan lebih mudah dialihkan, dipindah tangankan lebih mudah ya. Tapi kalau kita bicara tanah kan sudah terdaftar dan pemegang HT itu akan tercatat juga di dalam buku tanah. Sehingga dan hampir selalu itu hampir selalu ya, atau mungkin pasti ya hukumnya, bahwa si pemilik tanah atau pemberi jaminan memberi hak tanggungan terhadap tanahnya atau memasang hak tanggungan terhadap tanahnya itu, jika dia mau mengalihkan pasti dia harus persetujuan itu umumnya begitu. Jadi memang ya asas ini nggak berjalan juga sih sebetulnya ya untuk benda tidak bergerak ya. Kalau untuk benda bergerak mungkin itu lain cerita ya. Tapi untuk benda tidak bergerak sebetulnya prinsipnya nggak bisa ada peralihan hak atas tanah jika tidak disetujui oleh pemegang hak tanggungan. Ini memang menarik tuh untuk diteliti tuh. Lalu menganut sistem mana yang lebih dulu terjadi. Ada yang lebih tinggi, ada yang kemudian. Nah, ini memang perlu ditimbang, perlu dianalisis. Dan ini sebetulnya nanti kaitannya akan relevan ketika kita bicara hukum kepailitan ya. Terutama ketika terjadi pembagian harta debitur untuk para krediturnya. Nah, ada beberapa tuh pemegang hak kebendaan atau kreditur separatis, kreditur preferen ya. Jadi ada yang memegang jaminan kebendaan, itu kita sebut sebagai separatis kan. Ada yang tidak memegang jaminan kebendaan, tapi dia mempunyai hak istimewa, privilege. Nanti kita akan bahas juga tuh. Nah, privilege itu juga hak istimewa, dia hak kebendaan bukan? Ya mungkin enggak ya, tapi ada sangkut pautnya dengan benda. Lalu mempunyai hak untuk didahulukan. Nah, ini memang prinsip yang berlaku sampai kepada kepailitan juga sama ya. Jadi di dalam nanti kepailitan, maka pemegang hak kebendaan dalam hal ini kan yang paling banyak jaminan kebendaan ya, karena krediturnya pemegang jaminan kebendaan. Dia memang secara undang-undang punya hak yang bisa dibilang spesial ya.
Jadi misalnya dia bisa langsung jual asetnya, tidak perlu menunggu proses kepailitan ya. Cuman memang ada masa tunggu tuh, ada masa tunggu tertentu sebelum dia bisa jual. Tapi prinsipnya dia bisa lakukan sesuatu terhadap jaminan kebendahannya itu seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Jadi memang itulah sebetulnya fungsi dari pemegang jaminan kebendahan ya. Jadi dan dia didahulukan sehingga ya sudah kreditur konkuren nih yang tidak punya jaminan kebendahan tertentu, ya dia di paling akhir bisa dibilang. Karena nanti kalau kita bicara yang mana yang lebih dulu gitu ya, mempunyai hak untuk didahulukan, itu pasti yang pegang jaminan kebendahan kan bisa duluan dan dia bisa terpisah. Lalu yang punya hak istimewa seperti karyawan ya, hak-hak karyawan itu kan itu termasuk hak istimewa karyawan tuh. Pajak ya, kantor pajak tuh mempunyai hak istimewa juga, artinya negara lah mempunyai hak istimewa. Dan lalu yang lain-lain nanti kita akan lihat sampai yang terakhir itu kreditur konkuren gitu. Kreditur konkuren artinya kreditur yang tidak punya apa-apa, tidak punya hak istimewa, tidak punya jaminan kebendaan ya. Jadi tidak punya hak kebendaan lah. Sehingga ya dia tidak didahulukan. Nah, dia paling akhir tuh. Setelah semuanya yang didahulukan itu selesai dulu, baru dia dapat sisanya. Nah, sisanya itu kemudian dibagi secara proporsional. Nah, memang agak mengerikan sih. Memang kepailitan tidak pernah berujung bagus kelihatannya sih. Pasti kreditur, terutama konkuren ya, separatis aja bisa rugi ya, apalagi konkuren gitu. Yang nggak pegang apa-apa. Dalam hal gugat menggugat disebut gugat kebendaan. Ya gugat hak kebendaan ya. Yang dapat dilaksanakan apabila siapapun mengganggu haknya. Dalam hal pemindahan hak dilakukan secara keseluruhan. Maksudnya ya keseluruhan itu dalam arti ya satu objek itu kan bisa juga dipecah-pecah sebetulnya dengan komponen yang kecil-kecil gitu ya. Apapun itu ya, benda itu kan ada komponen-komponennya. Nah, tapi ketika kita mengalihkan sesuatu, satu benda gitu, ya itu juga dialihkan keseluruhan. Jadi satu benda itu yang mencakup komponen-komponennya itu. Nah, ini kita lihat ya. Jadi perbedaan hak kebendaan dan hak perseorangan. Hak kebendaan itu mempunyai sifat mengikut. Artinya hak tersebut mengikuti bendanya dimanapun benda tersebut berada dan di dalam tangan siapapun. Berbeda dengan hak perorangan, pemegang hak hanya dapat mempertahankan hak terhadap seseorang. Artinya lawan janjinya ya di dalam perikatan. Dengan adanya pemindahan hak atas benda, maka lenyaplah atau berhentilah hak perseorangan itu. Nah, itu memang betul sih. Jadi misalnya hak kebendaan A mempunyai hak kebendaan atas rumah B berupa hak tanggungan. B kemudian menjual rumah kepada C disertai penyerahan rumah. Ya, penyerahan rumah ini sebetulnya tidak ada ya juridis levering. Artinya ya rumah, tanah dan bangunan itu diserahkan itu dalam bersamaan dengan jual beli itu sama ya. Jadi jual beli itu sama dengan penyerahan rumah. Tidak ada lagi penyerahan yuridis terhadap tanah dan bangunan. A tetap dapat melakukan haknya terhadap C sebagai pemilik baru rumah tersebut. Ya, jadi artinya hak tanggungannya tetap nempel. Nah, dalam kasus ini kan artinya seolah-olah disetujui nih oleh kreditur. Kreditur pemegang hak tanggungan itu setuju terjadi peralihan. Nah, hak tanggungan itu tetap nempel di rumah, tanah, dan bangunan yang sekarang dimiliki oleh si C sebetulnya. Nah, itu salah satu prinsipnya tuh, hak kebendaan. Nah, lalu hak perorangan. A mempunyai hak perorangan, itu hak pinjam pakai atas rumah B. Nah, pinjam pakai kan perjanjian juga ya, dan ada diatur dalam KUH Perdata. Jadi memang sifatnya ya perikatan aja. B kemudian menjual rumah kepada C. A tidak dapat melakukan haknya lagi terhadap C, pemilik rumah baru. Hak perseorangan berhenti sejak dijualnya rumah itu kepada C. Ya. Karena kan memang asas kepribadian kan, artinya perikatan itu kan bersifat pribadi. Asas kepribadian itu artinya perikatan itu ya hanya berlaku pihak-pihak yang terikat kepadanya kan. Tidak bisa perikatan itu merugikan pihak ketiga kan, nggak boleh. Mengikat pihak ketiga juga nggak boleh kan.
Makanya di situ kan asas kepribadian. Di situ cukup jelas bahwa ya itulah apa sih asas kepribadian itu privity of contract ya kalau dalam sistem common law tuh biasanya privity of contract. Jadi ya udah tidak bisa diintervensi, tidak mengintervensi orang kecuali ada pengecualiannya kan pasal 1316, pasal 1317 KUH Perdata. Tetap ada pengecualian. Tapi prinsipnya adalah itu. Nah, sehingga kalau pinjam pakai itu disepakati A dan B, lalu terjadi peralihan rumah itu, ya itu melekat, bukan melekat pada objeknya gitu loh. Pinjam pakainya itu tidak melekat pada objeknya, tapi melekat pada orangnya kan. Artinya B yang berjanji. Nah, jadi kalau misalnya B menjual rumah, lalu ada perjanjian pinjam pakai, di situ ada ketentuan bahwa dia harusnya uh, uh, berupaya atau memperoleh persetujuan C gitu kan, untuk agar si A bisa pinjam pakai selanjutnya. Nah, itu urusan perjanjian kan. Jadi itu contractual obligations, artinya apa yang diatur dalam kontrak itu yang mengikat para pihak. Tapi kalau tidak, ya dianggap gugur. Karena memang bendanya udah beralih, jadi haknya si B untuk menjanjikan pinjam pakai kan sudah tidak relevan lagi sebetulnya. Sudah tidak ada lagi haknya. Orang bendanya udah nggak ada kan. Jadi hak untuk meminjamkan kan udah nggak ada lagi. Nah, jadi ya itulah perbedaan hak kebendaan dan hak perorangan. Ya, ini tadi soal tingkatan ya. Ada prioritas. Seorang eigenaar atau pemilik ya membebankan hak tanggungan atas tanahnya. Kemudian tanah tersebut juga diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil. Nah, jadi seolah-olah ini ada dua tingkat, ada dua jenis hak kebendaan. Maka di sini hak tanggungan itu masih ada pada tanah yang dibebani hak memungut hasil dan mempunyai derajat atau tingkat yang lebih tinggi daripada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian. Nah, memang masalah prioritas ini dalam keadaan biasa ya nggak begitu relevan. Ya, kita tidak menganalisis, kita tidak membahas ya. Tapi kalau dalam keadaan kepailitan ya itu akan menjadi relevan jadinya. Siapa yang akan mendapat pembayaran terhadap harta pailit terlebih dulu dari yang lain gitu. Nah, disitulah kemudian baru dilihat prioritasnya bagaimana. Nah, sedangkan kalau kita bicara hak perseorangan ya atau hak perorangan, mana yang lebih dulu terjadi atau kemudian itu sama saja tingkatnya, tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. A menjual rumah mula-mula kepada B, kemudian kepada C. Maka hak B dan C itu sama derajatnya. Artinya jika timbul suatu perkara berhubungan dengan terjadinya pembelian oleh B, C itu kemudian dijatuhkan lebih dulu kepada C, boleh saja sebab hak B dan C sama derajatnya. Jadi artinya ya transaksi A ke B, lalu B ke C gitu ya. Ya ini transaksi jual beli biasa kan. Sama derajatnya ya. Tidak ada hak kebendaannya ini memang sudah beralih kan. A menjual ke B ya beralih ke B, B menjual ke C ya beralih ke C sudah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, ya kan? Artinya ya semuanya adalah pihak di dalam transaksi. Nah, jadi memang agak beda nih. Kalau yang di contoh sebelumnya, ini kan ada HT, ada hak tanggungan, kemudian ada hak memungut hasil di benda itu. Ini kan nggak berkaitan dengan jual beli memang ya. Tapi ada pembebanan hak kebendaan di suatu objek. Ya, di sini adalah tanah kan. Ada hak tanggungan di atas tanah, kemudian ada hak memungut hasil. Nah, disitulah baru kemudian dianalisis ada tingkatannya. Nah, kalau contoh yang hak perorangan ini kan, ini peralihan biasa. Jadi, bendanya tidak ada hak kebendaan lah. Bendanya beralih seperti biasa. Jadi, antara A, B, dan C sebagai penjual dan pembeli itu ya sama derajatnya. Tidak ada yang lebih tinggi, mendapat prioritas lebih tinggi gitu, kan nggak ada ya. Sama aja, jadi levelnya tuh sama. Ya, kalau yang pertama mengikuti ya. Kalau yang kedua soal prioritas. Nah, sekarang untuk didahulukan nih. A mempunyai hak memungut hasil atas barang milik B. Jika kemudian B jatuh pailit, A masih tetap bisa mempertahankan haknya. Hak pakai hasilnya dapat diperlakukan terhadap siapapun tak dipengaruhi bangkrutnya. Nah, itu memang betul.
Jadi berbeda dengan hak perorangan dalam hal jatuh pilot, maka orang-orang yang mempunyai perorangan akan membagi aktiva yang masih ada seimbang dengan besarnya hak masing-masing. Artinya ini tadi yang saya ceritakan soal kreditur konkuren misalnya. Kenapa disebut kreditur konkuren? Karena bisa dibilang ya dia tidak punya hak kebendaan ya. Tidak punya jaminan kebendaan yang dia bisa klaim terhadap harta pilot si debitur. Jadi apa yang dia punya sebetulnya? Ya perikatan saja. Yang dia punya ya perikatan. Dan perikatan itu kan hak relatif, hak perorangan ya. Artinya apa yang dia bisa tuntut ya prestasi berdasarkan kewajiban yang bersifat kontraktual. Nah, prestasi atau kewajiban yang bersifat kontraktual itu tetap bisa dieksekusi tentunya. Karena kita punya hukum kontrak kan. Dan hukum kontrak, berdasarkan hukum kontrak kan kita bisa minta eksekusi. Artinya dalam arti kita bisa menggugat hak kita bisa minta pengadilan mengeksekusi ketika kita dimenangkan misalnya. Nah, cuman dalam keadaan pilot, dia nggak punya hak kebendaan. Karena dia punya hak perorangan, perikatan itu. Sehingga statusnya ya, akhirnya ya menjadi kreditur konkuren. Nah, kreditur preferen itu bisa jadi dia memang cuma punya perikatan biasa atau bahkan tidak punya perikatan sama sekali. Kalau misalnya kayak tadi contoh karyawan, kan dia ada perikatan ketenaga kerjaan kan, ada perjanjian kerja. Dia juga tidak punya tuh hak kebendaan. Tapi secara hukum, dia ditetapkan sebagai pemegang hak istimewa. Dia lebih dulu, didulukan tuh. Nah, itu privilege nih kita bicara privilege ya. Hak istimewa. Jadi hak istimewa ya sebetulnya bukan hak kebendaan ya. Tapi seperti mempunyai sifat kebendaan karena dia didahulukan. Jadi kalau kita bicara karyawan, dia kan sebetulnya kayak kreditur konkuren biasa. Dia cuma punya perikatan perjanjian kerja, dia tidak punya hak kebendaan terhadap aset perusahaan yang mempekerjakan dia misalnya. Tapi tetap dia didahulukan gitu. Nah, bagi yang lain yang tidak punya hak istimewa ya, itu semua yang masuk dalam gerbong kreditur konkuren. Jadi dia tidak punya hak untuk didahulukan dia. Jadi memang benar-benar terakhir saja kreditur konkuren. Nah, ini juga baik dalam analisis kita dalam transaksi-transaksi misalnya ya, dalam transaksi keperdataan ketika membantu klien. Nah, itu harus dipertimbangkan. Apa yang bisa dipegang sebagai jaminan misalnya, itu juga perlu diperhatikan. Karena kalau tanpa jaminan, tanpa pegang jaminan, ya kita tuh kreditur konkuren aja memang. Banyak kan transaksi terjadi, kerjasama terjadi, itu kan semua kreditur konkuren. Lalu ketika terjadi kepailitan, nah itu agak sulit tuh ya. Banyak joint operation misalnya. Joint operation itu kan sama aja. Joint operation itu kan kreditur konkuren juga. Jadi kalau perusahaannya pilot, lalu perusahaan yang pilot ini bekerja sama operasi dengan pihak lain ya si partner JO-nya itu ya bisa dikatakan ya cuman sebagai kreditur konkuren. Terlepas secanggih apapun proyeknya itu ya. Proyek joint operation-nya itu. Nah, itu memang bagian dari analisis hukum risiko bekerja sama ya. Jadi dalam hal tertentu memang lebih simple beli saja asetnya misalnya ya daripada kerjasama. Memang kerjasama bisa lebih murah, lebih efisien ya. Tapi resikonya juga lain ya. Apalagi semakin panjang, semakin lama kerjasama, hubungan perikatan kerjasama itu semakin lama, semakin besar sebetulnya risiko, macam-macam risiko yang terjadi kan. Kita bicara risiko one prestasi, risiko force majeure, sampai risiko kepailitan gitu. Nah, hak kebendaan kan tadi kita udah bahas juga, dilakukan sepenuhnya ya. Jadi ya memang ditransfer saja sudah, seutuhnya itu. Pada hak perorangan, kemungkinan untuk memindahkan hak perorangan itu terbatas. Nah, untuk hak kebendaan, memang ini prinsip ya, secara sepenuhnya bisa dilakukan memang. Tapi kan kalau kita bicara udah jaminan, benda yang dijaminkan, udah nggak bisa lagi kan sepenuhnya. Jadi tetap ada batasan ya, kita harus lihat ini dalam konteks tertentu.
intinya ini prinsip seperti saya sampaikan, tapi dalam tataran praktik tetap kita harus lihat bagaimana fakta-faktanya ya. Ya, kalau hak tanggungan tadi seperti saya ceritakan udah pasti tidak bisa dilakukan seenaknya dialihkan tanpa persetujuan pemegang HT. Begitu juga kan sama pemegang gadai, pemegang fidusia, pasti sama. Tidak bisa dialihkan seenaknya. Nah, jadi ini juga harus dilihat dalam konteks yang mungkin tanpa jaminan tertentu. Saya punya hak kebendaan, maka saya berhak alihkan gitu. Nah, sedangkan kalau hak perorangan kan terbatas. Pada hak perorangan ini kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atas barang milik orang lain itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Seorang penyewa atau seorang peminjam itu tidak dapat memindahkan hak perorangan atas barang yang disewanya itu atau dipinjamnya itu tanpa persetujuan dari pihak lain. Artinya dari si ini ya, si pihak yang menyewakan kan, landlordnya atau lessornya itu. Termasuk si peminjam nih, peminjam pakai maksudnya. Jadi lendernya ya, lender sama borrower kan. Pihak yang meminjamkan dan pihak yang meminjam, peminjamnya itu. Ya itu memang benar kan. Dan ini juga sudah menjadi best practice kan di dalam setiap drafting kita. Bahwa kalau ada perjanjian kan tidak bisa dialihkan seenaknya ya. Tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan dari pihak lawan, pihak lain. Kan itu udah umum ya. Dan ini kalau kita lihat di sini ya bisa dibilang ini diatur sendiri di dalam KUH Perdata ya. Apalagi kalau sewa menyewa memang nggak bisa itu seenaknya main dialih-alihkan. Nah cuman memang ini banyak nih yang menganggap nggak demikian gitu ya. Apalagi kalau si pihak yang menyewa ini sudah membayar di depan. Artinya misalnya begini, kita ada kesepakatan sewa 10 tahun, nilainya 100 misalnya. 10 tahun nilai 100 ya. Saya bayar 100-nya untuk 10 tahun. Kan udah jadi kayak pemilik kan sebetulnya. Kita seperti memiliki suatu benda itu untuk 10 tahun karena kita sudah bayar harganya. Dan kalau kita sudah bayar harga 100 itu kan ya apalagi yang saya harus lakukan kan. Prestasi saya kan itu bayar ya. Itu bisa dibilang secara umum begitu ya. Untuk benda-benda tertentu kita cuma punya uang sewa. Nah, tapi untuk benda-benda tertentu juga yang lain seperti kayak benda tidak bergerak, tanah dan bangunan, umumnya kan tidak bisa hanya sewa ya. Artinya tidak hanya uang sewa, tapi juga meliputi yang dinamakan sebagai iuran pengelolaan atau service charge ya. Nah, itu dua komponen yang tidak bisa dipisahkan kan tuh kalau kita sewa komersial. Jadi sewa bisa lunas, tapi service charge kalau belum lunas itu juga nggak bisa tuh. Jadi keduanya itu bisa satu paket berjalan bersamaan. Nah, tapi intinya adalah di sini memang itu dibatasi, ya dibatasi. Meskipun kita telah membayar, meskipun si penyewa telah melunasi uang sewa di depan, di muka, ya tidak berarti kemudian dia bisa seenak-enaknya gitu mengalihkan sewa ini kepada pihak lain misalnya dia menyewa ulangkan ya. Nah ada orang yang sewa ulang sama ahli sewa itu belum paham tuh. Nah itu beda ya, ahli sewa sama sewa ulang. Ada lawyer yang cukup udah senior lah bisa dibilang ini masih nggak paham tuh bedanya ahli sewa sama sewa ulang. Ahli sewa dia bilang sewa ulang, padahal nggak beda. Ahli sewa itu bukan sewa ulang ya. Konsepsinya berbeda, akibat hukumnya juga berbeda. Nah, cuman kedua-duanya memang dilarang di dalam KUH Perdata. Dilarang dalam arti itu harus mendapat persetujuan dari si landlord atau lessor ya. Dan jika tidak, maka bisa dibatalkan sebetulnya. Nah, jadi memang prinsipnya hak kebendaan itu kan kalau kita punya benda sesuatu kan kita sebetulnya dengan free kita berhak memindahkan. Itu prinsipnya ya. Tapi kan kalau kita tadi bicara benda tidak bergerak, apalagi kita bicara tadi sebelumnya pernah sudah terikat pernikahan, pasti ada batasan-batasan. Ya kan, ada tambahan batasan lah. Persetujuan pasangan lah, terus benda tidak bergerak juga tidak
semudahnya kita memindahkan ya. Nah, benda bergerak agak lain nih kita melihatnya. Nah, tapi sedangkan di lain sisi, kalau kita bicara hak perorangan aja, artinya perjanjian saja yang kita punya, ya tentunya kan tidak semudah itu kita bisa main alihkan-alihkan ya, kecuali tentunya diatur secara eksplisit di situ. Nah, bisa nggak sih diatur secara eksplisit? Ya cukup banyak sih yang mengatur secara eksplisit bahwa berhak mengalihkan. Contohnya apa sih? Misalnya perjanjian yang sering diatur, saya berhak mengalihkan. Misalnya nih hubungan antara landlord sama kontraktor. Nah, di mana kontraktor itu bekerja untuk landlord kan ya. Nah, lalu si landlord ini ingin punya kewenangan penuh untuk mengalihkan hak-haknya atas dasar kontraknya itu dengan kontraktor. Terutama hal-hal soal keuangan ya. Artinya mungkin ada tagihan-tagihan tertentu ya yang si landlord berhak bebankan kepada kontraktor, dia ingin itu punya cara untuk dibiayai ya. Itu bisa tuh. Dia jadi minta hak untuk berhak mengalihkan hak-hak dia terhadap keuangan sehubungan dengan kontrak ini ya. Itu kontraktor sama landlord. Ada juga developer sama konsumen. Developer itu kan punya hak untuk dibayar dari angsuran si konsumen kan. Nah, angsuran ini kan ada yang jatuh tempo dalam waktu dekat, ada yang agak menengah, ada yang jangka panjang kan. Artinya mungkin 20, 30, 36 kali ya. Tapi dia ingin dapat duit dulu nih sekarang, dibayar duluan. Itu juga bisa tuh. Nah, jadi itu umumnya sih soal keuangan ya. Jadi pengalihan tanpa persetujuan itu dimintakan umumnya soal keuangan karena untuk kepentingan pembiayaan. Tapi ada juga sih masalah kepentingan pembiayaan itu juga merujuk kepada full authority to assign, artinya kewenangan penuh untuk mengalihkan perjanjian karena ada kepentingan dia minjem duit gitu loh. Dia minjem duit. Nah, jadi banyak tuh dalam proyek-proyek konstruksi di mana proyek konstruksi itu si landlordnya sendiri membutuhkan uang financing dari bank untuk membayar kontraktor nih. Dia butuh uang, lalu dia minta pinjaman dari bank. Kontrak-kontraknya dengan kontraktor tuh umumnya pasti ada full authority of assignment. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya memang dia sampai default, dia tidak bisa membayar utang kepada bank, ya, dan bank sudah cairkan pinjaman kepada si landlord ini, ya si bank pun bahkan punya hak untuk men-take over atau mengambil alih kontrak dengan kontraktor gitu, untuk memastikan berjalannya proyek dan lain-lain gitu. Bahkan dia juga minta agar kontraktor itu bisa berhubungan langsung dengan si bank. Nah, jadi itu bisa tuh ya, kita itu dalam tataran praktik tuh ya, saya ngomong begini, kalau kita bicara teori memang nggak akan muncul itu. Nah, tapi dalam tataran praktik tuh itu bisa terjadi tuh. Sehingga kemudian si kontraktor diminta untuk memberikan persetujuan bahwa kalau memang ada komunikasi, ada komunikasi, jadi bank ya minta persetujuan dari si kontraktor bahwa dia aware ada hubungan pembiayaan ini, dia aware bahwa bank bisa step in untuk intervensi kontrak dengan kontraktor gitu ya. Nah, itu semua tentunya terjadi jika memang ada kelalaian dari si landlord tadi itu. Nah, jadi memang nih kombinasinya macam-macam. Jadi artinya contoh ini pun juga kan tidak mutlak begini ya, maksud saya. Jadi umumnya begini, tidak bisa dipindahkan. Tapi dalam banyak yang tadi saya cerita itu ya bisa saja kita sepakati lain kan. Kebebasan berkontrak. Bisa full authority ya,
bisa partial authority, ya bisa juga kita atur sebetulnya dalam hak perorangan tadi ini, kita bisa atur bahwa kita kita tidak boleh saling mengalihkan kecuali untuk kepentingan pembiayaan misalnya. Itu kan juga sudah membatasi kewenangan, ya. Prinsipnya tidak bisa, tapi bisa untuk ini, gitu. Bisa juga untuk yang lain. Bisa juga untuk karena saya mengalihkan tanah dan bangunan, ya otomatis kan kontrak dengan kontraktor saya harus bisa alihkan juga. Nah, itu juga bisa gitu. Nah, itu memang sifatnya kan kontraktual, jadi perlu diatur. Nah, lalu sifat kebendaan di dalam hak perorangan. Nah, ini tadi yang saya bilang mempunyai sifat absolut, yaitu dapat dipertahankan, dilindungi terhadap setiap gangguan dari pihak ketiga. Nah, ini hak perorangan nih. Hak penyewa mendapat perlindungan berdasarkan pasal 1365. Jadi sebetulnya sih hak penyewa ini ya 1365 kan perbuatan melawan hukum ya. Tapi sebetulnya ada itu diatur di dalam pasal mengenai penyewa sendiri sih. Mengenai sewa menyewa itu juga ada pasal-pasal khusus yang memberikan perlindungan kepada si penyewa sebetulnya. Artinya memang kalau si penyewa itu dirugikan, nah ini dia bisa melindungi dirinya tentunya ya. Nah, tapi dia juga bisa menuntut si landlord juga sebetulnya. Nah, lalu mempunyai sifat mengikuti benda. Contoh hak sewa senantiasa mengikuti benda. Perjanjian sewa tidak akan putus dengan berpindahnya, dijualnya barang yang disewa. Nah, ini saya nggak tahu kalian mengerti nggak mengenai ini ya. Atau baru dengar, atau sudah pernah dengar, atau sudah memahami ini ya. Jadi intinya memang hak sewa itu salah satu perjanjian yang terlihat tidak spesial ya, tapi sebetulnya cukup spesial ya. Jadi ya misalnya dibandingkan dengan pinjam pakai aja udah jauh sekali ya, karena pinjam pakai itu kan gratis sifatnya. Kalau sewa ini kan kita sebetulnya memperoleh penguasaan atas barang, tapi dengan membayar nilai tertentu. Nah, sewa itu diatur secara jelas tuh. Jadi ada si landlordnya meninggal, ahli waris yang meneruskan, sewa itu tetap berjalan. Lalu ada juga rumah disewa 5 tahun misalnya. Di tahun ketiga rumah itu dijual. Sewa itu masih harus berjalan sampai habis ya. Jadi 5 tahun sewa itu tetap harus dihormati meskipun terjadi perubahan kepemilikan. Nah, jadi berpindahnya barang ya atau orangnya sendiri meninggal ya, si landlordnya meninggal, bahkan termasuk si penyewanya meninggal. Penyewanya meninggal, ahli warisnya punya hak untuk meneruskan sewa. Nah, ini saya pikir penting ya. Karena kadang orang tuh nggak ngerti tuh masalah ini ya. Bahkan ada yang cukup senior malah baru tahu begitu. Jadi seolah-olah karena kenapa? Karena memang ada pengaturan, dia bilang, dia pernah cerita kalau di kita ini sewa menyewa, kalau si penyewanya meninggal habis tuh, berakhir sewanya. Nah, itu mungkin kesepakatan khusus lah artinya. Jadi semacam ada tidak mengikuti ketentuan KUA Perdata mengenai sewa. Nah, tapi kan sebetulnya si penyewanya kalau mengerti kan harusnya tidak mau menyetujui itu ya. Nah, jadi sewa itu salah satu yang mempunyai sifat kebendaan ya. Apalagi juga kalau kita kaitkan ini dengan hak sewa untuk bangunan misalnya, yang menjadi bagian dari hak atas tanah di Undang-Undang Pokok Agraria, itu pun kan juga sebetulnya ada sifat kebendaan ya, dalam arti dia menyewa tanah, lalu dia punya hak untuk membangun ya kan, dan bangunan itu kan bisa dibilang menjadi miliknya. Nah, bangunan masalahnya kan sekarang kalau tanah kan terdaftar, bangunan terdaftar nggak? Nah, bangunan seharusnya ke depan akan terdaftar kan, karena adanya surat bukti kepemilikan bangunan gedung itu kan, SBKBG itu ya. Jadi seharusnya ke depan terdaftar. Jadi sewa mempunyai sifat kebendaan, baik sewa biasa ya, sewa ruangan, sewa unit, ya termasuk sewa tanah untuk kepentingan bangunan tadi.
mempunyai sifat prioritas, yaitu pada hak perorangan kita jumpai juga adanya hak yang lebih dulu terjadi dibenangkan dengan hak yang terjadi kemudian. Contoh, pembeli pertama berhadapan dengan pembeli atau penyewa kedua. Ya, memang ada kaitan lah satu dengan yang lain, yang pertama sama yang kedua. Tapi saya rasa sih ini bukan soal prioritas. Jadi lebih kepada, dan ini memang artinya contoh tadi kan sewa ya sebetulnya. Nah, sewa yang lain apa kira-kira ya selain sewa? Nah, ini kita perlu lihat sih. Apakah ada perjanjian lain, artinya sifat kebendaan di dalam hak perseorangan ya, selain dari sewa. Nah, lalu kita ke benda tidak bergerak nih sekarang, Undang-Undang Pokok Agraria. Kita sudah tahu kan, buku 2 benda tidak bergerak di KUH Perdata sudah tidak berlaku. Sudah dicabut, tidak lagi termasuk dalam lapangan keperdataan, maka beberapa hak yang diatur hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan. Itu hak menyewa tanah orang lain untuk keperluan bangunan. Nah, hak kebendaan. Jadi ada yang memberi kenikmatan, ada yang memberi jaminan. Nah, ini dibedakan dari kategorinya ya. Memberi kenikmatan atas bendanya sendiri atau atas benda milik orang lain. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas bendanya sendiri, hak milik atas benda bergerak, besit atas benda bergerak yang bukan tanah. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda orang lain, contoh besit atas benda bergerak, hak memungut hasil atas benda bergerak, orang pinjam motor gitu ya, untuk ngojek. Hak pakai dan mendiami atas benda bergerak. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan gadai sebagai jaminan untuk benda bergerak ya, hipotek sebagai jaminan untuk benda-benda tidak bergerak ya. Kapal yang tertentu kan, yang berapa itu? 30 meter kubik ya apa ya? Yang isinya itu ya, volumenya ya. Jadi kan tidak semua kapal benda tidak bergerak ya. Nah, jadi memang selalu dilihat begitu tuh. Ada yang memberi kenikmatan, ada yang memberi jaminan. Ya keduanya sih relevan ya. Cuman memang untuk yang memberi jaminan itu kan yang bisa dibilang lebih banyak. Nah, lalu privilege bukan merupakan hak kebendaan. Nah, privilege ini ketika saya bicara privilege itu hak istimewa itu ya. Jadi bisa dilihat di 1131. Ini pasal-pasal yang memang penting sih. Ini segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun sudah ada, menjadi tanggungan untuk segala perikatan. 1133 sebetulnya. Hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa. Nah, inilah privilege ya. Dari gadai dan dari hipotek. Jadi hal untuk didahulukan. Tadi kan kita bicara mengenai preference tadi ya. Didahulukan tadi. Di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa. Dari gadai dan dari hipotek. Perihal gadai dan hipotek diatur. Oke. Nah, lalu 1134 nih ya. Hal istimewa atau hak istimewa ya, ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lain, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Jadi artinya memang jaminan kebendaan itu umumnya lebih tinggi dari hak istimewa. Tetapi tetap ada pengecualiannya. Nah, pengecualiannya nanti kita bisa lihat di 1139 sama di 1149 sebetulnya. Memiliki sifat kebendaan dan juga hak droit de suite mengikuti bendanya. Ciri-ciri privilege. Mengikuti benda, kenapa disebut begitu? Karena kalau kita melihat, ini pengaturan hak istimewa itu di 1139 sama 1149 ya. Jadi kalau kalian ke 1139 itu piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu gitu loh. Jadi memang kaitannya sama benda. Nah, kalau benda itu dijual, maka hak istimewanya itu dia dapat. Nah, 1149 bilang piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan di bawah ini. Nah, jadi 1149 umum lah. 1139 benda-benda tertentu. Nah, jadi memang itu melihat bendanya ya, sehingga memang dia memiliki sifat kebendaan.
demi kepentingan kreditur, betul. Dan ini kaitannya nanti kalau misalnya terjadi kepailitan sebetulnya. Bersifat asesor dan tidak dapat berdiri sendiri, ya. Karena memang ya dia berkaitan sama benda tadi. Jadi tidak bisa kalau tidak ada kaitan dengan benda dia lahir tiba-tiba gitu ya. Termasuk sebagai hak yang memberi jaminan, tapi bukan merupakan hak kebendaan. Ya artinya jaminan untuk pembayaran piutangnya itu. Apa bedanya antara hak kebendaan dan privilege? Hak kebendaan itu adalah hak atas suatu benda. Sedangkan privilege adalah hak terhadap benda. Agak bingung ya. Terhadap benda debitur. Jika perlu benda itu dapat dilelang untuk melunasi. Sedang privilege adalah hak terhadap benda. Ya kalau ya ini hak atas benda gitu. Ya. Ya, ini intinya sebetulnya bukan hak terhadap benda ya, karena kalau hak terhadap benda mirip-mirip sama hak atas benda ya. Hak berkaitan dengan suatu benda ya. Mungkin begitu lebih tepat ya. Karena piutang-piutang itu tadi ya berkaitan dengan benda-benda tertentu sebetulnya. Ada privilege umum, ada privilege khusus. Privilege khusus didahulukan daripada yang umum. 1139 itu didahulukan tuh. Baru sesudah itu yang umum. Selanjutnya mengenai privilege ini mengatur mengenai mati ngisreh daripada hakim, yaitu adanya kewenangan daripada hakim untuk menentukan jumlah yang sepatutnya, mengurangi sampai jumlah yang pantas, mengingat kepentingan kedua belah pihak, menjaga agar para pihak tidak bertindak semaunya sendiri untuk mencari. Oke. Nah, jadi contoh nih ya, 1139 kalau kalian lihat 1139 ayat 1 tuh, nomor 1 lah ya. Kan di situ disebut piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dulu dari semua piutang lain yang diistimewakan. Tuh, ya. Lebih dulu dari semua piutang lain yang diistimewakan. Bahkan lebih dulu daripada gadai dan hipotek. Nah, kalau kita kan tadi, jadi hak istimewa tuh bisa macam-macam gitu maksud saya. Bisa macam-macam, tadi kantor pajak negara tuh punya hak istimewa kan. Karyawan punya hak istimewa. Nah, lalu yang berkaitan dengan benda di 1139 dan 1149 itu juga punya hak istimewa. Nah, cuman di poin 1 di sini kita melihat bahwa biaya perkara dibayar duluan tuh. Duluan dari semua hak istimewa dan bahkan duluan dari pemegang gadai dan hipotek. Nah, jadi bisa dilihat kalau kita tadi ke 1133 itu kan hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, gadai, dan hipotek. Kan gitu. Lalu 1134 bilang gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Nah, jadi memang ya disitulah pengaturan sebaliknya ya. Jadi memang kalau kita melihat dalam konteks kepailitan gitu, di mana kurator kemudian menjual barang lelang, ya biaya lelang itu harus diganti dulu sebelum bayar-bayar yang lain. Yang membingungkan tuh kemudian nanti antara hak negara, pajak, sama hak karyawan itu bagaimana tuh? Karena ada beberapa pandangan tuh terhadap itu. Apalagi kata-kata di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tuh kan bahwa negara itu mempunyai hak istimewa yang tidak bisa dikecualikan kalau nggak salah oleh hak apapun juga gitu. Jadi membingungkan jadinya nih. Jadi Undang-Undang Pajak itu menganulir 1139 nggak nih? Menganulir soal biaya perkara nggak? Jadi seolah-olah kalau setiap kali ada uang masuk harus bayar dulu, langsung pajak, baru yang lain-lain gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, ada 1139 tuh ada macam-macam nih, uang-uang sewa dari benda tak bergerak tuh. Uang sewa juga hak istimewa tuh. Jadi pihak si landlord yang belum dapat uangnya, uang sewa, ketika itu benda dilelang, dia dapat. Artinya bendanya bukan benda yang disewakan ya, bendanya si debitur itu dilelang, kemudian dia berhak memperoleh sebagai hak istimewa memperoleh duluan harga pembelian benda bergerak yang belum dibayar, termasuk jual beli benda bergerak. Sudah jual beli belum dibayar, akhirnya nggak taunya debiturnya pailit. Nah, si penjual ini punya hak istimewa tuh.
Jadi dia tidak, walaupun, nah ini dia, ini tadi pengecualian konkuren. Tadi kan kita cerita mengenai kreditur konkuren kan kreditur yang cuma punya perikatan biasa. Ada kreditur konkuren, tapi tidak semua kreditur konkuren tidak diistimewakan. Ada yang diistimewakan kan. Nah ini salah satunya nih yang diistimewakan. Tadi kan kita bicara karyawan tuh. Kan dia konkuren tapi diistimewakan. Nah jual beli ini bisa dibilang ya konkuren yang diistimewakan juga. Karena penjual yang belum menerima harga pembelian itu mendapat hak yang didahulukan. Nah disitulah makanya jadi ketika kita bicara dalam konteks hak kebendaan, ya hak ini hak privilege, ini bukan hak kebendaan sebetulnya, karena dia bukan tampil dari benda tertentu, ya, dan undang-undang juga tidak menyebutnya hak kebendaan tertentu gitu kan, tapi dia didahulukan, jadi sifat hak kebendaan kan didahulukan. Nah dia punya juga sifat didahulukan. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang. Nah ini juga kurator kan biasa habis duit buat menjaga barang. Dia biasa keluar duit duluan tuh ya, karena kan namanya juga debitur pilot, mungkin duitnya nggak ada sudah, dia keluar duit duluan, itu harus dibayar duluan tuh ketika terjadi lelang. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang yang masih harus dibayar kepada seorang tukang. Tuh, tukang aja kreditur preferen ya. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan. Nah, ongkos-ongkos angkut. Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu, tukang bangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari 3 tahun. Dan hak milik atas persil masih tetap pada si berutang. Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku suatu jabatan umum karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya. Ya itu macam-macam ya. Lalu masih ada nih lanjutannya 1140, 1141 terus sampai 1149. Nah 1149 ini sifatnya lebih umum. Kalau kalian melihat ke 1149, di situ sebetulnya sudah ada upah karyawan ya. Yang jadi karyawan tuh memang didahulukan sejak dulu tuh, sejak zaman Belanda ini, dari Romawi, Prancis, Belanda, lalu Indonesia. Ini memang karyawan didahulukan terus ya, upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan. Itu 1149 angka keempat. Dan lalu yang lain juga macam-macam di sini ya. Termasuk biaya perkara lagi. Biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotek itu angka 1 ya. Jadi memang biaya perkara itu ya udah yang paling tinggi lah sudah. Dan di sini kan dibilang menurut urutan ya. Piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan menurut urutan. Jadi memang harus ikut urutannya tuh. Nomor 1 biaya perkara, nomor 2 biaya penguburan, nomor 3 biaya kesehatan, nomor 4 karyawan. Nah jadi udah jelas upah karyawan itu dia istimewa, tapi dia nomor 4 ya. Harus nomor 1 dulu dibayar, nomor 2 kemudian dibayar, nomor 3 kemudian dibayar, baru nomor 4 dibayar. Jadi begitu tuh cara kita melihatnya. Sedangkan kalau 1139 tadi, dia tidak ada urutan. Piutang yang diistimewakan terhadap benda tertentu kan, 1 sampai 9. Jadi kalau kaitannya dengan benda itu ya sudah langsung dibayar sesuai dengan konteks biayanya. Jadi tidak ada urut-urutannya. Nah itu privilege. Nah ini menarik sih. Saya nggak tahu pernah ada yang bahas nggak di di mata kuliah lain. Karena sih saya ingat saya dulu saya tuh baru belajar masalah ini ya 1131, 1132 terus sampai masalah privilege itu saya baru dapat sebetulnya ketika saya belajar mengenai hukum kepailitan ya. Di situ baru saya dapat pelajarannya. Saya nggak ingat waktu pernah dapat itu ya. Nah, lalu hak retensi. Jadi hak retensi ini juga bersifat kebendaan ya. Dia bukan hak kebendaan, tapi dia punya sifat-sifat kebendaan. Karena dia punya hak untuk menahan suatu benda gitu. Sampai suatu piutang yang berhubungan dengan benda itu dilunasi. Hak retensi bersifat asesor. Dalam arti kan pasti ada perikatan pokoknya dulu. Nggak mungkin hak retensi berdiri sendiri kan, nggak mungkin dah. Jadi biasanya itu pasti berkaitan dengan kewajiban orang lain kepada kita.
Nah, kalau yang paling normal ini kan dalam hubungan advokat sama prinsipal ya. Hubungan advokat sama prinsipal itu kan prinsipal kadang-kadang dia nggak mau bayar legal fee gitu ya. Mungkin dia nggak ada duit, atau dia belum dapat duit, atau nggak tahu lah macam-macam, atau dia nggak puas dengan si advokat. Nah, si advokat itu punya hak tuh untuk menahan dokumen asli misalnya. Ya kan, advokat itu kan sering dikasih dokumen asli jika untuk berperkara di pengadilan. Nah, si advokat punya hak untuk menahan dokumen asli jika belum ada pembayaran terhadap legal fee. Nah, jadi kan itu kan cukup powerful kan bisa dibilang ya, hak retensi ini. Nah, di sini kan memang disebut tidak ada pengaturan khusus, memang betul sih, karena itu tersebar. Ya, saya nggak lihat satu persatu ini pasal, tapi yang jelas itu kan ada di dalam hubungan kuasa. Tidak ada kewajiban untuk memakai hak retensi, betul, karena ini kan hak. Artinya itu bisa dipakai, bisa enggak. Ya, berapa banyak sih advokat yang pakai hak retensi? Mungkin sangat sedikit gitu. Tapi ya itu patut untuk dilakukan karena memang itu haknya sih ya. Dan bahkan hak retensi serupa seperti ini artinya di dalam hubungan kuasa itu diatur. Tapi kan dalam hubungan lain kan bisa aja kita atur juga bahwa kita berhak menahan barang sampai Anda melakukan prestasi tertentu. Ini kan banyak juga dalam transaksi bisnis kan, misalnya dalam transaksi tanah, maka sertifikat disimpan. Dan orang yang menyimpan berhak menahan sampai waktu tertentu, sampai ada kewajiban-kewajiban tertentu yang terbukti telah dilakukan, kan gitu kan. Jadi itu juga menyerupai hak retensi. Ada juga yang bisa menahan kewajibannya, bahwa kewajiban saya tidak akan saya lakukan sepanjang ya kan semacam conditions precedent gitu ya. Jadi ada syarat pendahuluan atau syaratnya. Sepanjang syaratnya tidak terpenuhi, maka saya tidak perlu lakukan ini. Atau saya berhak menahan sejumlah uang untuk memastikan bahwa Anda melakukan kewajiban Anda selama waktu tertentu. Misalnya saya berhak meretain 10% dari nilai jual beli untuk memastikan bahwa tidak ada sengketa kemudian hari misalnya. Nah itu kan hak retensi juga sebetulnya. Ada nggak di KUH Perdata? Kan nggak ada. Tapi itu disepakati para pihak ya, makanya ini kebebasan berkontrak juga. Dan ini apa yang ditahan ini, misalnya contoh si advokat itu, tidak perlu dikaitkan, misalnya dokumennya mau ada 10, mau ada 100 dokumen asli ya. Kalau dia tahan, dia nggak perlu memproporsionalkan dengan nilai kewajiban si klien misalnya. Misalnya si klien ngutangnya 100, lalu dokumen jumlahnya 10. Nah 100 dia bayar cicil 50 misalnya. Artinya 50% dia masih ngutang, 50% dia udah bayar. Nah pertanyaannya si advokat ini harus kasih nggak nih 10 dokumennya? Atau dia kasih 5 dokumen karena dicicil separuh dikasih separuh gitu. Ya nggak perlu. Karena kan kewajibannya adalah 100 bukan 50. Jadi nggak berarti terus kalau Anda bayar 50, saya 50% dari dokumen saya kembalikan gitu ya. Nggak juga. Tidak wajib si advokat. Ya, tapi dia mau berikan ya itu urusannya dia. Tapi dia tidak wajib dan tidak bisa dituntut juga oleh pihak lawan mengenai hal ini. Nah ini juga menarik nih, saya nggak tahu saya pernah bahas di kelas ini atau di kelas lain atau di tahun sebelumnya, saya lupa persis ya. Kita tuh harus jeli apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi hak ya. Karena orang kadang-kadang mengaburkan ini. Jadi misalnya ada semacam, kalau tadi kasus yang saya cerita, ada landlord, ada kontraktor, ada bank, di mana bank membiayai, sehingga si landlord ini berhutang sama bank ya kan untuk membiayai proyeknya. Lalu tiba-tiba si landlord ini kirim surat ya kan untuk kepentingan bank, dia minta si kontraktor menandatangani suatu persetujuan gitu ya.
bahwa dia memahami ada bank, dia memahami bahwa kontrak itu bisa diambil alih oleh bank kalau dia default dan lain-lain gitu ya. Lalu si kontraktor disuruh tanda tangan persetujuan. Nah, tapi si pihak bank ini seolah-olah merancang suatu surat itu, permintaan itu, seolah-olah bahwa kita wajib, kontraktor ini wajib menandatangani persetujuan. Nah, coba kalian lihat di mana-mana. Ada nggak kewajiban menandatangani persetujuan jika terjadi peralihan hak terhadap kontrak? Artinya kita kan, si kontraktor ini kan bisa dianggap pihak ketiga. Yang membuat perikatan utang piutang itu kan bank dengan si landlord kan. Nah, hubungan landlord sama kontraktor kan urusannya lain lagi. Ini masalah jasa konstruksi kan. Tapi tiba-tiba ada pihak ketiga yaitu bank minta kontraktor menandatangani suatu persetujuan. Itu bukanlah suatu kewajiban. Jadi kita kalau tidak wajib, artinya gini, kita perlu identifikasi itu suatu kewajiban hukum atau tidak untuk menandatangani itu. Kalau itu adalah kewajiban hukum ya kita wajib tanda tangan kan. Kalau kita tidak tanda tangan, kita melanggar hukum kan gitu. Tapi kalau itu bukan kewajiban hukum, artinya itu kebebasan. Kita bebas untuk tanda tangan, bebas juga untuk tidak tanda tangan. Tidak tanda tangan, tidak ada implikasi hukum karena bukan suatu kewajiban. Jadi kalau bukan suatu kewajiban, itu dinamakan suatu kebebasan. Dan kalau kebebasan itu haknya kita toh. Ya, seperti kebebasan manusia lah, kita punya pilihan dalam hidup, kita mau jadi orang baik, jadi orang jahat, orang brengsek, orang berprestasi dan lain-lain, itu kan kebebasan. Nah, ini kebebasan juga begitu di dalam konteks hukum, kita bebas untuk setuju, bebas untuk tidak setuju. Nah, kita harus bisa bedakan karena jangan sampai seolah-olah kalau ada pihak lawan itu memaksakan sesuatu, seolah-olah itu kewajiban, padahal itu bukan kewajiban, kita harus tahu bedanya. Kalau kita tidak mengerti, ya otomatis kan pasti akan ikut aja, dipaksa untuk tanda tangan, karena kita tidak mengerti yang mana yang wajib, yang mana yang tidak wajib, kita menjadi ikut-ikut, jadi ya sudahlah tanda tangan saja gitu. Nah, kalau kebebasan kan lain. Kita punya faktor lain, artinya saya bebas teken, bebas nggak teken. Ya. Cuman dalam hal ini mungkin saya akan teken. Kenapa saya teken? Pertama, saya mau jaga hubungan baik sama si landlord. Ini kan untuk kepentingan landlord, saya hargai dia punya kepentingan. Lalu yang kedua, it doesn't hurt me. Ini tidak merugikan saya juga. Surat seperti ini surat ini cuman kayak formality aja sebetulnya. Itu juga boleh kan. Nah, dalam bisnis itu kan masalah hubungan. Tidak sepenuhnya kan cuma masalah hukum. Masalah hubungan itu kan hubungan baik ya. Hukum itu kan yang membungkus hubungan itu sebetulnya. Tapi kan intinya itu kan hubungan baik. Jadi memang tentunya pasti pihak-pihak dalam bisnis kan pasti akan terus berusaha untuk menjaga hubungan baik itu. Dan sepanjang diizinkan oleh hukum, nggak akan ada keberatan kan sebetulnya untuk menandatangani dokumen seperti itu. Nah, jadi sifat hak retensi tidak dapat dibagi-bagi. Kalau misalnya sebagian saya dari hutang itu dibayar, tidak berarti harus mengembalikan sebagian dari barang. Hutang seluruhnya harus dibayar lebih dulu, baru barang seluruhnya dikembalikan. Nah, itu prinsipnya kan hak retensi begitu ya. Memang ya Anda beresin dulu kewajiban Anda. Jadi memang jangan juga dianggap kalau bayar sedikit seolah-olah kemudian saya sudah lakukan kewajiban saya. Ya enggak. Ya Anda harus selesaikan dulu. Hak retensi tidak membawa serta hak boleh memakai. Jadi hanya boleh menahan, tak boleh memakai. Ya, jadi jangan ya ini kalau dokumen memang nggak ada gunanya dipakai ya. Tapi kalau motor yang ditahan ya atau mobil yang ditahan terus selama belum dilunasin utang misalnya kan dia bawa jalan-jalan terus itu yang ternyata tidak boleh ya. Nah, lalu kita masuk ke asas nih ya. Dan ini sebetulnya sedikit banyak sudah tampak dari pembahasan kita sebelumnya. Merupakan hukum yang memaksa kan. Jadi udah clear kan hukum benda itu ya hukum memaksa ya. Tidak ada kan yang mengesampingkan pasal-pasal di buku 2 KUH Perdata itu kan nggak ada itu. Nggak boleh itu.
Nah, buku 3 pun masih ada yang bilang ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu. Tidak semuanya nggak boleh gitu. Jadi prinsipnya ya hukum benda ya tidak dapat disimpangi gitu. Tidak dapat dikesampingkan. Merupakan hukum pemaksa. Dapat diadakan hak kebendaan tidak akan memberi wewenang lain daripada apa yang sudah ditentukan. Dan itu kan undang-undang yang ngomong ya, kalau hukum benda itu. Semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali undang-undang dan peraturan berkata lain. Oh iya, saya tadi lupa cerita. Memang kan kita lucu nih, kadang-kadang kita belajar di teori di sini hak kebendaan ya. Tapi banyak loh, itu tanah, kita misalnya punya tanah, hak guna bangunan atau hak pakai. Kalau hak pakai mungkin masih oke lah, hak guna bangunan misalnya. Itu ada catatan tuh di bawahnya. Peralihan hak atas tanah ini harus dengan persetujuan kepala kantor pertanahan atau kepala kantor wilayah pertanahan gitu. Kok mengalihkan harus persetujuan nih? Jadi kayak bukan hak kebendaan kan itu jadinya. Untuk apa kok malah kantor pertanahan mesti setujui? Itu cukup banyak loh catatan seperti itu di sertifikat. Nah, itu makanya perlu dilihat tuh. Jadi kita belajar di sini hak kebendaan dapat dipindahkan, ya. Tapi sertifikat berkata lain tuh. Kan hak atas tanah hak kebendaan juga sama. Dia bisa dialihkan. Nah, tapi ada sertifikat tanah yang menyebut tuh tidak bisa dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan kepala kantor pertanahan. Ada kalau yang lebih luas lagi tuh kepala kantor wilayah BPN. Ya memang maksudnya dia mau kontrol, ya kan? Jangan sampai sembarangan. Atau dia bilang begini, dikecualikan, kecuali yang dialihkan kepada para pembeli rumah misalnya. Itu dikecualikan. Tapi kan memang prinsipnya, jadi hak kebendaan itu ya tidak sepenuhnya bersifat kebendaan kadang-kadang ya. Asas individualitate objek dari hak kebendaan selalu adalah barang yang dapat ditentukan. Jadi kita nggak bisa bilang jenis tertentu, perabotan, hewan, maka benda tersebut tidak dapat ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Jadi spesifik kan bendanya apa. Bendanya apa itu kan harus jelas. Makanya kalau kita jual beli dengan benar misalnya, artinya jual beli tanah dan bangunan dengan segala isinya misalnya. Apa? Misalnya pabrik lah, shopping center lah, kantor. Jual beli dengan segala isinya. Artinya kan di situ ada benda tidak bergerak, ada benda bergerak kan. Nah, kan harusnya kan di list down secara jelas apa sih yang dialihkan jadinya. Karena benda bergerak di dalam itu juga banyak tuh. Dan itu kan harus diidentifikasi per barang maksudnya. Jadi tidak bisa cuman barang-barang di mana, barang-barang di lantai 1 gitu. Atau semua barang AC di lantai 1. Nah, itu kan tidak bisa berdasarkan jenis ya. Nah, ini berkaitan dengan asas dia berdiri sendiri-sendiri. Asas totalitate, hak kebendaan selalu melekat atas seluruh objeknya. Maka siapa yang mempunyai saklek reh, dia mempunyai hak kebendaan atas keseluruhan. Juga atas bagian-bagiannya. Nah, atas bagian yang terpisah baru dapat dijadikan tersendiri sesudah bagian itu berdiri sendiri. Contoh, agar pembeli dapat memperoleh hak milik, maka penjual harus sudah menuai padinya menjadi beras. Konsekuensi dari asas ini apabila suatu zak sudah terlebur, zak yang pertama tadi lenyap. Contoh, pemilik batu menjadi dinding rumah, hilang hak milik atas batu. Ya, oke. Jadi yang terserap, yang menyatu tidak bisa. Kalau mau dipisahkan, ya dipisahkan dulu. Bisa dijual, bisa. Jadi kita bisa istilahnya ada satu barang, komponennya banyak. Komponennya mau dipisahkan, komponennya mau dijual itu bisa. Tapi ketika semuanya melebur satu, yaitu seperti kayak batu di dalam dinding ya. Jadi ya melebur menjadi satu benda, ya satu benda ini keseluruhan gitu. Adanya milik bersama atas barang yang baru, lenyapnya zak itu oleh karena usaha pemilik zak itu sendiri. Pada waktu terleburnya zak sudah ada hubungan hukum antara kedua ihkenar. Ya bisa juga terjadi percampuran sebetulnya. Nanti kita juga bahas tuh. Jadi asas totalitas ya, itu salah satu asas hukum benda. Tidak dapat dipisahkan, tetapi pemilik dapat membebani hak miliknya, membebaskan sebagian dari wewenangnya sehingga hak miliknya tetap utuh. Contoh, seorang menyewakan motornya ke orang lain. Hak milik tersebut tetap
kepada orang yang menyewakannya, tidak terbagi ataupun dipisah ke orang yang disewakan. Iya. Artinya ya memang tidak dipisahkan, ya, tidak dapat dipisahkan seolah-olah kalau disewakan terus jadi berkurang gitu kepemilikannya karena dia nggak kuasai gitu kan, enggak. Ya dia punya motor, motor itu disewakan, ya kepemilikannya tetap melekat di motor ya meskipun motornya itu nggak ada sama dia. Tidak bisa seolah-olah dibagi dua antara hak kepemilikan dia dan kepemilikan dari si penyewa motor, kan nggak begitu. Asas prioritas ini yang tadi kita bahas ya, jadi ada prioritasnya lah, yang mana yang didahulukan, dan ini berkaitan dengan privilege tadi sebetulnya, hak istimewa tadi. Percampuran ini kalau terjadi percampuran ya, jadi hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Tidak dapat orang itu untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai atas barangnya sendiri. Ya betul, kan lucu aja ya kita menggadaikan barang kita sendiri. Atau maksudnya kita sendiri krediturnya gitu loh, dan kita juga debiturnya, kan nggak masuk akal. Hak membebani dan dibebani terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu menjadi lenyap. Ya kalau misalnya terjadi percampuran. Orang yang mempunyai hak memungut hasil, kemudian membeli tanah itu, maka hak memungut hasil itu menjadi lenyap. Iya sih. Ya, tanahnya udah dimiliki kita kan, sebelumnya kita nggak punya. Kita punya hak memungut hasil. Asas perlakuan berbeda terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Ini juga kemarin kita sudah bahas kan. Jadi kenapa sih kita perlu membedakan benda bergerak, benda tidak bergerak, yang mana hak kebendaan, yang mana yang bukan hak kebendaan. Karena ini nanti berkaitan dengan penyerahannya bagaimana. Penyerahan benda bergerak berbeda sama penyerahan benda tidak bergerak kan. Benda tidak bergerak untuk tanah dan bangunan kan nggak ada. Penyerahan benda bergerak berbeda lagi antara bergerak berwujud sama bergerak tidak berwujud. Pembebanan kan masalah jaminan kan. Ada yang bergerak, gadai, fidusia. Yang tidak bergerak lain lagi. Kadaluarsanya juga beda-beda lagi. Jadi ini yang kita makanya perlu pahami perbedaannya. Publisitas. Untuk benda tidak bergerak, mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku asas publisitas, pendaftaran di dalam register umum. Ini sebelum Undang-Undang Pokok Agraria ya. Sedang mengenai benda yang bergerak cukup dengan penyerahan nyata. Ini juga kemarin kita bahas kan 1977 KUA Perdata. Siapa yang menguasai barang itu kan dianggap pemiliknya. Sedangkan kalau barang tidak bergerak kan terdaftar. Nah, memang dengan pencabutan Undang-Undang Pokok Agraria, jadi agak membingungkan sekarang benda tidak bergerak selain tanah itu bagaimana jadinya. Seperti mesin pabrik, seperti tower-tower misalnya, menara-menara tuh. Itu kan bangunan tidak bergerak semua tuh. Terus apalagi? Segala benda tidak bergerak yang bukan tanah deh. Bangunan termasuk sebetulnya itu menjadi masalah besar tuh. Karena sampai sekarang pun SBKBG saya nggak tahu sudah terbit apa enggak. Itu pun juga sudah terjadi sejak tahun 1960, sejak dicabutnya Undang-Undang Pokok Agraria kan. Bangunan kan jadi nggak jelas ini terdaftar di mana, di luar IMB ya, siapa yang punya nggak jelas juga. KUA Perdata lebih maju, dan ketika kita mencabut buku 2 KUA Perdata ini nggak disusul dengan begitu banyak aturan yang belum belum diikuti gitu. Misalnya kayak kita mau membeli mesin pabrik. Mesin pabrik itu kan tertancap di tanah. Nah, jadi bagaimana kita belinya itu? Penyerahannya bagaimana mesin pabrik? Kalau tadi tanah kan jelas ya. Penyerahannya itu jual beli karena itu hukum adat. Tapi kalau mesin pabrik, penyerahannya bagaimana tuh? Apakah bisa kita bilang ini penyerahannya berdasarkan jual beli biasa karena ini hukum adat? Enggak lah, mesin pabrik masa dianggap tunduk pada hukum adat? Kan lain harusnya ya. Tanaman mungkin iya ya. Karena itu satu kesatuan lah. Nah itu membingungkan tuh jadinya. Jadi kapan pemindahan hak milik mesin pabrik sebetulnya terjadi? Diatur di mana tuh? Karena penyerahan benda bergerak, benda tidak bergerak kan berbeda. Bergerak kita serahkan fisiknya tuh. Langsung kan. Nah kalau mesin pabrik kan menempel di lantai tuh. Bagaimana penyerahannya? Nah ini masih membingungkan nih sampai hari ini kalau menurut saya ya. Merupakan perjanjian bersifat zakkelek. Jadi artinya perjanjian kebendaan berbeda dengan perjanjian obligatoir kan. Kalau perjanjian obligator kan perjanjian menimbulkan perikatan.
ada prestasi satu dan prestasi dua yang diharapkan untuk ditampilkan atau diwujudkan. Sedangkan perjanjian kebendaan itu dua pihak juga, tapi ini bukan obligatoir nih, dalam arti ya ini dibuat hanya untuk melahirkan hak kebendaan kan. Jadi dalam kaitannya dengan jaminan-jaminan tadi ya, APHT, akte pemberian hak tanggungan ya untuk melahirkan hak tanggungan kan. Akte gadai ya untuk melahirkan gadai. Akte jaminan fidusia ya untuk melahirkan jaminan fidusia.